Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haki Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan media saya, yaitu membandingkan pecahan desimal. Di sini saya menggunakan GeoGebra. Jadi media saya ini juga bisa diakses di geogebra.org/m/crkz8ka8. Ya, bisa dicoba. Oke. Ini membandingkan pecahan desimal. Yang pertama ada pengertian pecahan. Kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul pengertian pecahan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, sementara bilangan pecahan desimal merupakan bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya koma. Jadi kalau pecahan itu bilangan rasional yang dapat dilambangkan A per B, sementara kalau pecahan desimal itu bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan adanya koma. Oke, selanjutnya ke petunjuk. Yang pertama masukkan satu bilangan dari 1 sampai 10 untuk pembilang pada input box atau geser slide bar. Jadi ini input boxnya, misal kita masukkan 1. Nah, di sini akan membentuk bilangan pembilang 1. Yang kedua, masukkan bilangan dari 1 sampai 10 untuk penyebut pada input box atau geser slide bar. Ini pakai input box dulu, misal 5. Nah, ini akan menunjukkan di sini pecahannya, pembilangnya 1 dan penyebutnya 5. Jadi bentuk pecahannya seperti ini. Untuk pecahan biasanya seperti ini 1/5, dan untuk pecahan desimalnya 0,2. Ini udah ketemu satu pecahan. Untuk pecahan yang kedua yang berwarna merah ini, masuk ke langkah 3. Masukkan satu bilangan dari 1 sampai 10 untuk pembilang 2 pada input box ini atau geser slide bar. Karena tadi kita udah menggunakan input box, sekarang kita menggunakan slide bar. Kita geser ini, misal 4, kita geser ke 4. Yang keempat, masukkan satu bilangan dari 1 sampai 10 untuk menyebut 2 pada input box atau geser slide bar. Kita geser slide bar lagi, misal penyebutnya 6. Nah, maka pecahan yang kedua yang berwarna merah, yaitu bentuk pecahannya seperti ini. Pembilangnya 4, ada 4 pasiran, dan penyebutnya 6, ada 6 kotak di sini persegi. Ya, ini bentuk pecahannya. Ini pecahan biasanya dan ini pecahan desimalnya. Yang kelima, lihat perbandingan pecahan pada tanda biru. Ini jadi 0,2 kurang dari 0,667 atau 1/5 kurang dari 4/6. Ini jadi kita bisa menggunakan dua pecahan ya, pecahan desimal maupun pecahan biasa. Ini ada tandanya. Lantas bagaimana kalau yang hitam ini lebih dari yang merah? Oke, kita coba aja contohnya 1/2 ini. Terus ini kita pakai 2/7 misalnya. Nah, ini di sini 1/2 sama dengan 0,5 pecahan desimalnya, dan yang merah ini 2/7 atau desimalnya 0,2857, sehingga 0,5 lebih dari 0,2857. Jadi ini tandanya lebih dari. Lantas apakah bisa jika pecahannya sama? Oke, baiklah, kita akan coba. Misal di sini kita punya 2/4 dan di sini kita punya 3/6. Nah, ini
2/4 pecahan desimalnya sama dengan 0,5, sedangkan 3/6 juga pecahan desimalnya 0,5, sehingga di sini tandanya sama dengan 0,5 sama dengan 0,5. Begitu pula bisa kita lihat dengan pada bentuk pecahannya. Ini pecahan yang warna hitam, daerah yang diasir sama dengan daerah yang diasir pada pecahan warna merah. Di sini kan sama, sehingga 2/4 sama dengan 3/6 ya, di sini. Jadi untuk perbandingan antara dua pecahan itu ada 3 ya, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Nih ya, dan ini bisa digunakan untuk bilangan 1 sampai 10 ya, baik untuk pembilangnya maupun untuk penyebutnya. Ini 1 sampai 10. Begitu pula di input boardnya, input boxnya kita masukkan 1 sampai 10, 1 sampai 10. Nih. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal ini juga bisa diakses di geogebra.org/m/ZVZUCRPG. Nah, ini dengan judul latihan soal membandingkan pecahan desimal. Di sini ada 3 soal, di mana soal ini pilihan ganda. Langsung saja kita coba. Berapakah bentuk pecahan desimal dari 2/5? 2/5 itu kan berarti 0,4. Coba kita klik 0,4 ya, karena 0,4 merupakan jawaban yang benar, maka akan muncul keterangan jawaban Anda benar. Terus yang kedua, manakah pecahan biasa di bawah ini yang nilainya lebih besar dari 0,57? Sekarang kita coba bagaimana kalau jawaban kita salah. Oke, kita coba 1/2. Nah, ketika jawaban kita salah, maka akan muncul keterangan jawaban Anda salah. Selanjutnya soal nomor 3. Dari gambar di bawah ini, maka nilai P titik-titik nilai Q. Nah, ini pilihannya ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Kemarin kan kita sudah mempelajari bentuk pecahannya itu tersendiri. Kalau ini kan pembilangnya dan ini penyebutnya, ini juga Q pembilangnya dan penyebutnya. Lah, daerah yang diarsir P ini lebih sedikit daripada daerah arsiran Q, lebih pendek ya yang P daripada Q, maka bisa disimpulkan bahwa P nilainya kurang dari Q. Oke, langsung saja kita coba. P kurang dari Q. Nah, di sini maka jawaban Anda benar. Misal kalau kita menjawab lebih dari, maka yang muncul akan jawaban Anda salah. Nah, itu. Ini merupakan latihan soal menggunakan GeoGebra. Selain GeoGebra, kita juga bisa latihan soal menggunakan quizzes. Di sini ada quizzes. Ini yang pertama kita memasukkan kodenya. Kodenya yaitu 39613. Nah, di sini kita udah masukkan 39863 di sini. Lalu kita join. Nah, saat kita join, kita harus masukkan nama kita. Misal namanya Haki Dayatullah. Kita start. Nah, kita baru bisa mulai ketika dari adminnya klik start. Nih, jadi kita start admin. Nah, di sini akan langsung muncul soal. Ini kan saya sebagai peserta, itu tadi sebagai admin. Langsung saja. Ini ada waktunya. Ini soalnya. Di bawah ini manakah pecahan biasa yang nilainya kurang dari 0,4? 0,4 itu kan 2,5, berarti nilainya, kita coba. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kalau kita benar, jawaban kita akan ada P-nya. Urutan terkecil dan terbesar dari ini adalah, nah ini diurutkan berarti 0,5. Nah, ini ketika jawaban kita
benar akan ada correct dan skor kita bertambah. Lalu bagaimana kalau jawaban kita salah? Kita coba aja. Sekarang jawabannya, nah ini, incorrect, ada keterangan incorrect. Dan ini kuis di sini berpacu pada waktu ya. Jadi kalau kita diamkan selama beberapa detik, nah ini waktunya di atas ini. Kalau kita diamkan, nanti kita akan otomatis lanjut dengan nilai skor 0. Jadi skor kita nggak nambah. Ini kebetulan waktunya saya buat 45 detik, jadi lumayan agak lama ya. Ini untuk contoh saja. Jadi kita tunggu sampai waktunya habis tanpa menjawab apa yang akan terjadi. Ini sudah mulai. Nah, ini waktunya sudah mulai. Nah, yang terjadi, nah skor kita bisa menjawab, tapi skor kita nggak bertambah kalau waktunya sudah habis, karena ini ada waktunya ya. Jadi kuis di sini semakin cepat menjawab dan cepat dan tepat. Ini dicari yang cepat dan tepat. Kalau kita menjawab salah, juga nggak bisa, skor kita nggak tambah. Jadi jawaban yang bisa menambah skor itu jawaban yang cepat dan tepat. Jadi harus ada waktunya. Ini soalnya waktunya berjalan terus. Ini berapa ini? Kita karang aja biar cepat. Oh, ini salah lagi. Skor kita nggak akan nambah. Ini karena cuma satu peserta, jadi kita itu ya, apa, nggak ada selalu peringkat satu ya. Kalau ada lebih dari satu peserta, nanti peringkatnya bisa naik turun gitu. Nah, ini kan peringkat satu. Ini ada 10 soal. Nah, ini langsung nambahkan. Kalau ini kalau udah selesai, kita kalau sudah selesai, nah ini ada itu lagi, review lagi. Oh ya, untuk link Kahoot ini bisa dilihat di itu ya, nanti di view. Ini kalau sebagai admin kita bisa lihat ini perolehannya, ini jawaban benarnya segini. Tuh. Jadi nanti link dari GeoGebra maupun Kahoot-nya akan saya taruh di deskripsi video ini ya. Ya, jadi terima kasih sudah atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.